Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Terima kasih senior atas hadiahnya. Xian pun menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya, meski dia masih belum tahu apa itu kristal pembangun surga. Tiano berkata, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ini adalah akhir dari imbal balik antara kamu dan aku. Tiano pun tampak sangat bahagia. Di masa lalu, saya tidak ragu untuk mengejar kekuatan dengan cara apapun, tetapi setelah membayar harga sebenarnya, saya menyesalinya sekarang. Akibatnya saya berbeda dari Anda hari ini. Namun kini saya tidak lagi menginginkannya, karena saya berharap untuk bisa menjadi lebih bebas dari penderitaan itu. Lalu yang menyegalnya di sini sebenarnya adalah niatku, kalau tidak, para Buddha itu tidak akan bisa untuk menyegel raja ini, kata Tianwu perlahan. Soyan pun mengangguk saat mendengar ini. Baiklah, terlalu banyak bicara itu berbahaya, meskipun para Buddha ini memiliki hati manusia. Tetapi itu mungkin tidak lebih baik dari iblis, maka ayo keluar dari sini dulu. Soyan juga mengangguk saat mendengar ini. Sekarang dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Saat ini ia masih berada di alam semesta berlengan satu Buddha Kamitsu, dan mungkin di ruang ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bisa berada di luar batas. Suyan tahu, ini harusnya terkait erat dengan Taiksu. Kita harus bisa bersatu dengan Taiksu untuk merencanakan melawan mereka, dan ini tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Senior, ikut aku. Goyan bisa menembus dunia ini, kata Xiuyan. Tianwu pun mengangguk. Lalu ketika keduanya akan pergi, Xiuyan tiba-tiba melirik. Ia pun menemukan ketiga anak kecil malang itu di lautan luas dan mengambang di lautan dengan nafas lesu. Aku sedang menunggu monster itu, dan itu kematian yang layak. Tidak masalah jika aku bisa mengikuti Raja Iblis Tianwu dalam kehidupan ini, bahkan lebih rela mati tanpa ampun. Buaya Ba pun sepertinya memperhatikan tatapan Xiuyan dan Tianwu. Bahkan jika dia berteriak sekuat tenaga, Tianwu hanya akan melambaikan tangannya. Kemudian Tianwu pun melayang ke langit, mengikuti Xiuyan menuju ketiadaan. Kemudian di tempat Taiksu berada, ada sebuah percakapan. Cepat, tidak ada penundaan. Buddha itu tampak bersemangat. Jangan berani menunda, kami akan segera tiba di pangkalan. Buddha, yakinlah, selama Anda tiba di pangkalan, ada dua orang dewasa, Chu Ju dan Chu Huai yang akan bertanggung jawab, dan ini jelas bukan masalah besar. Tidak, hal ini tidak sederhana itu, karena meminta dukungan segera. Akan lebih baik jika memiliki orang yang kuat di level keempat. Buddha tampak pucat, namun bukan karena dia takut pada Xiuyan, tetapi dia takut pada Raja Iblis Tianwu di sebelah Xiuyan. Tingkat keempat, beberapa orang di Taiksu ragu-ragu. Jangan pikirkan itu, namun jika Anda tidak dapat menemukan orang kuat tingkat 4 untuk membantu Anda, kita semua harus tersingkir dari hal ini. Buddha pun terlihat memarahi. Baik, saya akan meminta dukungan yang mulia. Beberapa dewa kekosongan terbang di lautan hampa dengan kecepatan tinggi dan kembali ke benteng terdekat Taiksu. Komandan Chujuo, Komandan Su Huai, ada yang salah? Segera aturlah dan bersiaplah untuk tantangan ini. Seorang bintang super yang ditempati oleh Taiksu dan sebelum mereka kembali, maka harus sudah siap sepenuhnya. Terlihat lusinan kapal dewa palsu berkumpul, dengan cara ini, formasi diatur. Lingkungan sekitar bahkan lebih ramai dengan prajurit Taiksu. Buddha pun tidak berkata apa-apa ketika memasuki formasi. Tidak cukup, ini terlalu lemah. Itu harus ditekan oleh orang kuat tingkat 4. Buddha melirik Chu Ju dan Chu Huai, orang terkuat di sini. Dia pun hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, peran apa? Apakah perlu berperang seperti ini? Apakah saya sangat lemah? Chu Ju mendengus dingin. Bukannya kekuatan level kedua saja masih jauh dari cukup? Jika kamu tidak percaya padaku sudahlah, kita semua adalah jiwa yang mati, ingatlah. Buddha pun melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan ucapnya juga dengan wajah serius. Buddha, jangan khawatir, Yang Mulia Chu Tianyu telah diberitahu, meski bukan level keempat,
Tetapi dia juga orang kuat dari tingkat ketiga dan 6 sumber. Ditambah lagi menyiapkan formasi besar, kita dapat membunuh musuh manapun. Qiu Huai pun nampak berkata dengan percaya diri, aku khawatir aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lalu terlihat lengan baju Buddha menari-nari saat ini. Firasat buruk semakin kuat, lalu tiba-tiba ada angin kencang di sekelilingnya dan awan dengan cepat menutupi langit. Buddha itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, lalu nampak warna kulitnya berubah drastis. Ia pun berkata, bersiaplah untuk perang, bersiaplah untuk bertempur. Terlihat puluhan dewa palsu dengan semburan cahaya, dan setiap orang telah memasuki kondisi siap, lalu semua orang tampak serius. Kemudian waktu berlalu menit demi menit. Hu Ju dan Chu Wei juga memasang ekspresi serius dalam suasana seperti itu. Namun setelah beberapa saat, ternyata tidak ada gerakan. Apa yang terjadi? Lalu nampak awan semakin tebal, hujan ringan berkabut mulai turun di langit. Chu Chuo pun mengangkat tangannya dan melambai, ingin mencoba menghilangkan awan dan mengubah cuaca. Tetapi dengan satu gelombang, meski awan kembali bergulir, itu pun tidak hilang, malah hujan turun semakin deras. Hujan macam apa ini? Dan nampak sebenarnya ada aturannya, kata Chu Chuo heran. Apakah yang akan datang? Kemudian seberkas cahaya biru muncul dari lengan Buddha. Lalu pada saat ini, lengan bajunya meledak. Segera, sosok Jiami menyebar dan mundur dengan kecepatan penuh. Cepat, bunuh mereka. Suhai mundur ke belakang sambil meraung keras. Lalu, Qiu Huai melambaikan tangannya. Kini, lusinan kapal dewa palsu mengeluarkan berkas cahaya dan ledakan terlihat menuju pusat formasi. Lebih dari selusin berkas cahaya terjalin dan menyapu dengan liar, seolah semua yang ada di dalamnya hancur. Sesaat kemudian, sinar cahaya menyebar satu demi satu, namun tertutup asap, lalu mata semua orang pun tertuju padanya. Saat ini, angin pun semakin kencang, gerimis berubah menjadi hujan deras, dan hujan sebesar ibu jari turun. Akhirnya, seluruh bintang tertutup hujan lebat. Hujan ini aneh, mengapa saya tidak dapat menghentikannya? Hujan pun membasahi semua orang, lalu rasa lemah semakin kuat seiring terkikisnya air hujan. Itu pun perlahan akan menjatuhkan orang di sana. Hujan pun semakin deras jatuh dari langit seperti arus deras, kemudian bumi terisi air dengan sangat cepat. Itu tidak memakan banyak waktu, akhirnya bumi akan berubah menjadi lautan luas. Baik Qiu Juo maupun Chu Huai telah memahaminya, bahwa hujan ini berasal dari keberadaan di lapangan. Wajah Jiami pun kini menjadi pucat saat ini. Raja Iblis Tianwu benar-benar keluar. Kemudian Buddha mengangkat tangannya, segel Buddha pun muncul dan terbang menuju lapangan. Itu segera bangkit dalam badai, lalu berubah menjadi ribuan kaki. Jari-jarinya sedikit diberi jarak, lalu segel Buddha meledak dengan cahaya keemasan lalu menekannya dan pergi. Segel Buddha suci dan pembunuh Buddha Tianping. Buddha pun tampaknya sangat ketakutan. Lalu ia memanfaatkan blokade formasi. Karena serangan terus-menerus, terlihat ada ribuan formasi roh penyegel virtual di sini. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya mereka itu tetap kewalahan. Tenang, ini bisa juga ditunda beberapa saat, gumam Chu Juo. Tapi saat dia selesai berbicara, sebuah cahaya biru menyapu, formasi spiritual Wangxi yang percaya diri tiba-tiba runtuh. Bagaimana mungkin hujan ini bisa membunuh? Sambil memikirkan, sebuah suara misterius itu keluar lagi. Hujan deras yang megah mulai berkumpul di langit, lalu berubah menjadi monster air. Itu terlihat berbeda, dan akhirnya terlihat 5 sosok berdiri di lapangan, mengubah awan dan hujan. Xiaoyan pun nampak mengulurkan jarinya, dan di antara putaran telapak tangan, hujan tiba-tiba terkendali, dan segera putar ulang hujan tersebut. Kemudian prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya semuanya tersapu dengan banyaknya air. Akhirnya keluar, bagaimana dengan babi gemuk? Aku harus memakannya. Buaya pengganggu tidak bisa berhenti tertawa. Tatapan berbentuk berlian menyapu, lalu ia mencari kemana-mana untuk mengetahui lokasi Buddha.